Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung dengan video ini. Untuk memulai kegiatan kita ini, mari kita sejenak berdoa kepada Bapa di surga. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau izinkan kami untuk melakukan kegiatan kami kali ini. Kami bersama-sama hendak belajar tentang firman-Mu ya Allah. Bantulah kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat mempelajari firman-Mu ini dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, ya, saya model rambutnya berubah agak gondrong. Ya beginilah kalau tidak boleh keluar rumah gitu ya, supaya kita terhindar dari pandemi corona ini. Harus tinggal di rumah, jadi ya tidak ke tukang gunting rambut juga, jadi modelnya agak panjang nih sekarang. Ya memang pandemi corona ini membuat banyak perubahan di dalam hidup kita. Di mana-mana memang pengaruhnya besar, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Di mana-mana baik oleh pemerintah, oleh pegiat sosial, pegiat kesehatan, selalu digaungkan untuk kita tinggal di rumah, untuk kita aman, untuk kita tetap menjaga kesehatan. Cuman memang dampaknya menjadi luar biasa. Ya, selain rambut saya yang gondrong ini gitu ya, juga kita bisa lihat banyak kegiatan yang berhenti, termasuk kegiatan usaha. Jadi begitu banyak kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang harus menghentikan aktivitasnya, yang ya berdampak kepada pemasukan dan keuntungan dari perusahaan atau kantor tersebut. Nah, di dalam salah satu kegiatan komunitas saya, kami melakukan pertemuan online. Ini juga karena dampak daripada pandemi virus corona itu. Nah, di dalam salah satu pertemuan online itu, ada teman saya yang bercerita, sharing kepada kami semua, seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi sungguh sedih. Teman saya ini, pasangan hidupnya harus menerima kenyataan diberhentikan dari perusahaannya karena perusahaannya mengalami penurunan pemasukan yang sangat luar biasa. Ini sungguh peristiwa yang sangat menyedihkan bagi teman saya ini maupun bagi saya dan kami yang lainnya yang ikut mendengarkan. Teman saya ini, mereka berdua punya satu orang anak dari keluarga yang sederhana. Tentu sangat terpukul dengan kenyataan ini. Mereka yang tadinya berdua bekerja, sekarang hanya satu orang yang bekerja. Tentu banyak hal yang berubah karenanya. Perencanaan keuangan mungkin berubah total. Bahkan untuk waktu sekarang pun mungkin sudah harus melakukan penghematan yang sehemat-hematnya guna mengantisipasi itu. Memang pandemi corona ini berdampak kepada banyak hal, termasuk keluarga teman saya ini.
Tapi Bapak dan Ibu tahu apa? Karya Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tidak lama berselang, tidak sampai 1 minggu, pasangan teman saya ini dikontak kembali oleh perusahaannya, ditawarkan pekerjaan yang mungkin tidak sebaik sebelumnya, tapi ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Sungguh itu hal yang sangat luar biasa bagi keluarga ini, bagi teman saya ini. Dan kita melihat betapa besarnya karya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan kepada teman saya ini. Dan kita tahu, bukan hanya teman saya ini, banyak orang-orang, umat, bahkan di antara teman-teman kita yang juga menerima berkat dari Tuhan. Yang menarik adalah pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita? Terkhusus memberi berkat-Nya kepada teman saya ini. Mari kita coba lihat ayat di dalam Alkitab yang mungkin nantinya akan bisa membimbing kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ayat ini dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, jadi gini. Pagi hari itu, masih pagi-pagi sekali, Tuhan Yesus sudah ada di pantai Danau Genesaret. Dan orang-orang sudah banyak berkumpul karena mau mendengarkan firman Tuhan, mau menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan sementara nelayan yang ada di situ baru kembali dari melaut, ada 2 kapal di situ gitu ya. Dan para nelayannya pun sudah siap-siap untuk pulang. Jala sudah dibasuh, semua sudah dirapikan, sudah pengen beristirahat karena semalam melaut. Tetapi Tuhan Yesus menaiki salah satu perahu. Perahunya si Simon. Ya. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang di pantai. Kalau Tuhan Yesus terlalu dekat ke pantai itu tidak kelihatan orang-orang itu gitu ya. Nah, makanya Tuhan Yesus minta tolong kepada Simon Petrus. Aku pinjam perahumu, ayo tolak agak jauh dari pantai. Si Simon yang tadinya sudah rapi-rapi, sudah siap-siap mau pulang, tapi nggak tawar-menawar, ikut saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ditolak agak menjauh dari pantai. Nah, semua orang yang ada di pantai tentu sekarang kelihatan Yesus yang akan mengajar. Dan hari itu Yesus isi dengan pengajaran kepada seluruh orang yang hadir di sana. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, ayo bertolak ke tempat yang agak jauh dan tebarlah jala untuk menangkap ikan. Aduh, si Simon Petrus bilang gitu kan, Guru, udah semalaman kami tuh cari ikan, bekerja, nggak ada hasilnya, nggak dapat apa-apa. Gimana? Tapi ya sudahlah, karena guru yang menyuruh, saya tetap lakukan. Ya sudah, Simon Petrus tebar jalannya. Tentunya setelah bertolak perahunya ke tempat yang agak dalam, tebar jalannya gitu ya. Dan ternyata sungguh mukjizat yang luar biasa, ikan banyak sekali masuk ke jalannya Simon Petrus. Berat sekali, waktu mau ditarik bahkan sampai udah mau koyak itu jalannya si Simon Petrus.
berlimpah-limpah ikannya. Dan karena kondisi seperti itu, kemudian Simon Petrus panggil perahu yang satu lagi, ayo sini, bantu ini ambil ikan, banyak sekali gitu kan. Dan perahunya datang, yang satu lagi, dan dua perahu itu diisi ikan yang dikumpulkan itu sampai hampir tenggelam perahunya. Luar biasa kan? Nah, karena peristiwa yang sangat luar biasa ini, Simon Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus. Kata Simon Petrus, pergilah daripadaku Tuhan. Aku ini tidak pantas, aku seorang berdosa. Rasa kagum, rasa sukacita, rasa takut bercampur aduk, rasa tidak pantas bercampur aduk, sehingga Simon Petrus mengucapkan hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Dan semua orang takjub akan hal itu, termasuk Yakobus dan Yohanes yang di kapal satu lagi. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon untuk jangan takut, karena mulai saat itu dia akan menjadi penjala manusia. Nah, setelah kembali ke pantai, dua perahu itu, semua orang itu, Simon, Yakobus, Yohanes, mereka tinggalkan semuanya. Mereka ikut Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Coba kita lihat satu persatu sekali lagi ya. Waktu pagi itu, si Simon Petrus sebetulnya sudah selesai kan melaut, sudah rapi-rapi, sudah siap mau pulang, sudah siap istirahat. Tapi karena diminta oleh Tuhan Yesus, yang tadinya Simon Petrus tidak tahu itu siapa, ngikut saja. Ya, Simon Petrus pinjamkan perahunya, Simon Petrus tolak agak menjauh dari pantai supaya Tuhan Yesus bisa mengajar. Lihat, di sini Simon Petrus mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Simon Petrus membantu Tuhan Yesus mengajar. Kita seharusnya melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan bagi Tuhan, melakukan pelayanan bagi umat Tuhan. Kemudian, setelah Tuhan Yesus mengajar, minta Simon Petrus bawa perahunya lebih ke tengah, dan kemudian untuk menjala ikan. Kembali, Simon Petrus yang tadinya sempat nawar, tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus, tetap tebar jala. Dan hasilnya luar biasa. Ya, ini berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Yang apa? Yang tadi telah bekerja untuk Tuhan, yang telah bekerja untuk Tuhan Yesus, yang telah membantu Tuhan Yesus dalam pelayanannya, yang ikut melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Lihat hubungannya. Jadi berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah karena ada pekerjaan Tuhan yang dibantu oleh Simon Petrus. Dan Simon Petrus merasa tidak layak. Kita kalau menerima berkat sedemikian besarnya dari Tuhan, mungkin terkadang juga kita merasa tidak layak. Karena kasih Tuhan memang sangat luar biasa. Dan kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin bertobat. Sebagaimana yang digambarkan oleh Simon Petrus, bahwa dia tidak pantas, bahwa dia orang berdosa. Kita tidak pantas, kita orang berdosa. Dengan menerima berkat Tuhan, kita harus semakin mengasihi Tuhan,
semakin bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Ya bukan berarti kemudian ada yang jadi pastor, suster, bruder gitu ya, enggak. Mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan terus membantu Tuhan Yesus atau membantu pelayanan Tuhan dengan kita melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang seharusnya terus-menerus kita lakukan. Nah, dari rangkaian ayat ini, saya melihat itulah yang terjadi di dalam kehidupan teman saya ini. Karya nyata Tuhan bagi teman saya ini. Berkat yang Tuhan berikan kepada teman saya ini, di mana setelah sempat pasangannya kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan itu kembali dalam waktu yang singkat. Semua itu adalah berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena teman saya ini sudah terlebih dahulu bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Berkat yang dia terima, berkat yang keluarganya terima, karena sebelumnya sudah terlebih dahulu dia melayani Tuhan. Saya tahu teman saya ini, dia seseorang yang aktif di komunitas, di kepengurusan, maupun di kegiatan-kegiatan komunitas. Saya juga pernah bekerja sama dengan beliau. Saya pernah 2 kali membantu menjadi koordinator retret, dan beliau juga ikut terlibat di dalamnya. Saya perhatikan cara beliau bekerja, cara beliau menyusun kegiatan-kegiatannya, cara beliau berinteraksi dengan para pengurus yang lain, bahkan sampai dengan menyiapkan acara, menyiapkan ruangan untuk tim mereka. Semuanya dia lakukan karena dia ingin semuanya itu layak, semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya tahu di luar itu banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang ia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia bekerja untuk Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan memberikan berkat-Nya kepada teman saya ini. Ini adalah bukti nyata dari karya Tuhan, dari kasih Tuhan bagi orang yang telah melayani pekerjaan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan memberikan berkat-Nya, termasuk kepada kita semua. Saat ini mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan secara fisik. Mungkin kita harus menjaga jarak, kita harus online, kita harus terbatas dalam berinteraksi dengan orang lain. Tapi jangan menyurutkan semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Yang ngerti bagaimana caranya online, bantu teman-temannya untuk misalnya mengadakan pertemuan sel online. Bagi yang bisa membawa pujian, alangkah baiknya di dalam tugas online itu bawa pujian semeriah-meriahnya untuk kemuliaan Tuhan. Atau mungkin juga di lingkungan, kalau ada kegiatan untuk mengumpulkan misalnya mengumpulkan makanan untuk diberikan kepada para satpam di lingkungan perumahan. Nah, mungkin kita bisa bantu menyumbang, mungkin kita juga bisa membantu tenaga yang setelah dikumpulkan makanannya kita yang ambil, kita yang bawa, sehingga tidak berkerumun orang gitu ya. Jadi kita yang drop ke tempat satpam, misalnya seperti itu. Jadi
apapun keadaan kita saat ini, pandemi corona yang sedang melanda, kita tetap harus bekerja di ladangnya Tuhan. Kita harus tetap berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan. Dan pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan, berkat berlimpah akan kita terima. Dan untuk menutup kegiatan kita kali ini, saya ingin mengambil satu ayat yang kita semua sangat hafal, ayat yang luar biasa gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang telah mengikuti video ini. Tetaplah di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sambil terus kita bekerja bagi Tuhan. Kita juga berdoa agar pandemi corona ini segera berlalu. Terima kasih.